Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Rohematus Solehah, mahasiswa agribisnis angkatan 2018, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan, akan menyampaikan materi tentang komoditas padi. Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang dimana sebagian besar penduduknya masih bertempat tinggalkan di pedesaan dan masih menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian. Indonesia merupakan daerah yang memiliki potensi sangat baik pada sektor pertanian, sehingga Indonesia di internasional merupakan salah satu produsen sekaligus konsumen beras terbesar di dunia di bawah Cina. Padi atau Oryza sativa adalah salah satu komoditas pertanian yang dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk Indonesia sebagai bahan makanan pokoknya. Kebutuhan bahan makanan pokok di Indonesia tidak pernah menurun, melainkan kian meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Nah, jika dikaitkan dengan penyebarannya wabah virus corona yang terjadi saat ini, maka bagaimana keadaan pangan di Indonesia? Apakah masih ada peluang untuk mengembangkan komoditas beras dan bagaimana ancamannya terhadap ketersediaan beras di Indonesia? Seperti apa langkah atau kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dalam menangani ancaman tersebut? Semua itu saya akan bahas satu persatu pada penyampaian materi tentang komoditas padi kali ini. Silahkan disimak. Pada penyampaian materi komoditas padi kali ini ada beberapa pokok bahasan yang akan dibahas. Di antaranya, yang pertama, kondisi existing komoditas padi di Indonesia. Yang kedua, peluang dan ancaman terhadap bahan pangan beras akibat adanya virus corona. Yang ketiga, kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi ancaman virus corona terhadap bahan pangan beras. Yang keempat, strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Kondisi existing komoditas padi di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pada tahun 2019 luas panen padi diperkirakan mencapai 10,86 juta hektar dengan produksi sebesar 54,60 juta ton. Jika dikonversikan menjadi sebesar 31,31 juta ton. Hal ini mengalami penurunan pada tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya, produksi padi sebesar 33,94 juta ton dan mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 7,75%. Produksi padi mengalami surplus pada tahun 2018 sebesar 4,37 juta ton dan surplus sebesar 1,53 juta ton pada tahun 2019, dihitung dari selisih kebutuhan konsumsi tahunan yang sebesar 29,6 juta ton. Hal ini yang menyebabkan harga beras stabil pada tahun tersebut. Melihat dari stok bahan baku pangan terutama beras masih tersedia dan bisa mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia, ditambah para petani yang akan segera melaksanakan panen raya pada tahun ini, maka peluang yang dapat diambil dari adanya virus corona terhadap komoditas padi yang pertama yaitu dapat menaikkan volume ekspor ke negara yang sedang terserang wabah virus corona. Yang kedua, pengembangan pangan lokal untuk kemandirian dan kedaulatan pangan. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan petani kecil dan kelompok yang tertinggal. Yang keempat, mendorong swasta besar domestik dan asing untuk berinvestasi di bidang pertanian khususnya bahan pangan beras. Yang kelima, pemerintah dapat mempromosikan beras melalui akses pasar bebas serta dalam kebijakan agroindustri pedesaan. Sedangkan ancamannya yang akan dihadapi yaitu adanya kebijakan lockdown di negara impor dan itu akan mengganggu proses ekspor ke negara lain. Yang kedua, harga bahan pangan terutama beras melambung tinggi. Yang ketiga, penjualan beras dibatasi. Yang keempat, perusahaan industri bahan baku beras akan mengalami kerugian. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 terhadap
komoditas padi kali ini yaitu membatasi penjualan beras, menaikkan harga beras, dan mengeluarkan surat edaran Sekjen Kementan tentang strategi dalam pencegahan dan perlindungan COVID-19 yang dimana isinya yaitu yang pertama, penyediaan bahan pangan pokok utamanya beras dan jagung bagi 267 juta masyarakat Indonesia, percepatan ekspor komoditas strategis dalam mendukung keberlanjutan ekonomi, sosialisasi kepada petani dan petugas lapangan untuk pencegahan virus corona, pembuatan dan pengembangan pasar tani di setiap provinsi, program kegiatan padat karya agar sasaran pembangunan pertanian dicapai dan masyarakat langsung menerima dana tunai. Dan yang keempat, melakukan sosialisasi terhadap petani tentang COVID-19 untuk Kostra Tani. Yang terakhir, melakukan stabilisasi pasokan, ketersediaan pangan dan harga pangan. Strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dengan tetap memperhatikan kondisi rakyat Indonesia dalam menghadapi wabah virus corona, maka strateginya yaitu pemerintah dapat memberikan jaminan akses sarana dan prasarana yang mudah bagi produksi beras. Yang kedua, pemerintah dapat memberikan anggaran dana yang lebih daripada sebelumnya agar petani tetap berproduksi secara maksimal. Yang ketiga, memberikan akses kepada petani untuk memanfaatkan lahan tidur untuk ditanami komoditas pertanian, terutama komoditas padi. Yang terakhir, pemerintah dapat melakukan kebijakan diversifikasi ekspor ke negara lain untuk melindungi stok bahan pangan di dalam negeri. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak video ini. Semoga video ini dapat memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.